Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadat tartibu, dan bermula ini urutan tartib alladzi, yaitu hadat tartib dakaro yang telah menyebutkan. Sebutin ada tartib itu isim domir, isim alam, Isim domir, isim alam, isim yang dimasukkan al dan yang dihurufkan ke salah satunya. Dakaro telah disebutkan pada alladzi, siapa al-mu'allifu, siapa mu'allif. Maksuduhu, bermula maksud yang dimaksud oleh mu'allif bihi, dengan ada tartib. maksuduhu apa? Benar. Maksuduhu itu bermula yang Nah, perkara yang dimaksud. itu bermula perkara yang dimaksud mu'allif bihi, dengan ada tartib. bihi dengan alladzi, kan tadi bilangnya alladzi. Bihi dengan alladzi, taqdimul a'rafi, itu mendahulukan yang paling ma'rifat. Nah, ayo. Fal a'rafi, maka kemudian yang ma'rifat. Ya, Fa inna dhamira, karena sesungguhnya dhamir. maka bukan karena. Fa inna dhamira, maka sesungguhnya dhamir. A'raful ma'arifi, itu paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Summa mal isyarati, kemudian isim isyarah. Summa dzul alifi, kemudian summal alami, kemudian isim alam. Summa ismal isyarati, kemudian summal alami. Kemudian isim alam. Lah kalau lu baca al-alami itu ceritanya gimana? Lu baca jer gitu loh, alasannya apa? Kan fa'inna dhamira, masa suaranya kencengan saya sih, saya nggak pakai mic. Summal alama, kemudian Lah iya, isim alam. ngerti gak? Bener tertib, artinya bener yang lain. Summa ismal isyarati, kemudian isim isyarah. Summa dzul alifi, kemudian isim memiliki alif wal lam dan lam. Wama, dan isim udifa yang disandarkan apa ma ila wahidin, pada yang satu, min hadhil arba'ati, dari ini yang empat. Bahwa maka bermula Ma'udhifa ila wahidin, ma'udifa ila wahidin fi martabatihi, itu di dalam martabatnya. Ma'udifa lah iya. minat ta'rifi, dari isim ma'rifat. Ilal mudhofa, kecuali isim yang disandarkan. Ilal domiri, ke pada domir. Bainahu, karena sesungguhnya mudhof yang disandarkan. Di martabatil alami, itu dalam martabatnya isim alam. Martabat itu tingkat ya. Maksudnya kalau martabat, walaupun kalian udah paham maknanya martabat, cuman kalau di bahasa Indonesia kan martabat itu tingkat. Alvin disimak, Erwin meleng udah keluar mulu. Yo, Fagula muka, maka bermula gula muka, yaitu budak laki-laki. Fi martabatil alami, itu di dalam tingkatannya isim alam. maksudnya isim alam itu nama gitu loh. Wa gula muzaidin, dan lafaz gula muzaidin, budak laki-laki milik Zaid. Fi martabatil alami, itu di dalam tingkatannya isim alam. Aidon, kali juga sebagaimana gula muka. Wa gula muhada, dan lafaz gula muhada, artinya budak laki-laki ini. Fi martabatismil isyarati, itu di dalam martabatnya isim isyarah, tingkatannya isim isyarah. Wa gulamur rajuli, dan lafaz gulamur rajuli, budak laki-laki milik
seorang laki-laki. Fi martabati bil alifi, dalam tingkatannya isim yang memiliki alif wal lam dan lam. Ya udah paham belum kira-kira nih? Ini sini gue jelasin. Ini pakai mic malah pelan sih emang. Apa beli mic baru aja no? Yang kabelnya panjang lagi. Paling beberapa duit. Diperhatikan. Wa hadza tartibul ladzi dzakarahul muallifu maksuduhu bihi taqdimul a'rafi fal a'rafi. Urut-urutan yang telah disebutkan oleh musannif kemarin itu kan penjelasannya ya, kemarin sebenarnya udah saya jelaskan ya, cuman karena wifi mati jadi apa namanya waktu menjelasin yang atasnya itu enggak di ya maksudnya enggak masuk live gitu ya. Ya kemarin kan disebutkan ma'rifat itu isim ma'rifat itu ada 5. Pertama isim dhamir, apa tulis sudah. Pertama isim dhamir, kedua isim alam, ketiga isim mubham, yang keempat isim yang kemasukan al. Yang kelima isim yang dimudhofkan kepada salah satu di atas. Kan itu kemarin. Ingat. Pertama isim isyarah ana, anta, gua. Kan gitu kan? Ingat itu. Itu paling ma'rifat. Namanya ngomong saya, kamu, dia. Itu kan orangnya udah ditentukan. Maksudnya orangnya udah tertentu. Makanya isim dhamir itu disebut a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Nyambung nggak? Paham kan? Saya. Nah, itu kan secara omongan berarti orangnya udah sangat-sangat tertentu. Kamu, kalian, gitu kan? Dia. Paham itu? Nah yang kedua, maka itu seterusnya itu kan fa'innad dhamira a'raful ma'arifi summal alama, kemudian alam nama Zaid, Fulan, Mekah, Amerika, Rawobogo. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga summal ismul isyarati, summal ismal isyarati. Kemudian yang ketiga isim isyarah. Ini urutan isim ma'rifat. Ini hadza, hadzani, hadza ini, atau hadhihi. Tergantung semua isim isyarah. Makanya sorob kalian diapalin. Isim isyarah itu kalau disorob halaman berapa itu? Lu buka sorobnya pada gablek kan? Isim isyarah itu halaman 50. Ya mulai sebenarnya mulai 49 itu ya, dari apa? Dorobahuma gitu loh. Nah, iya, 49 dorobahuma, dorobahum, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dan seterusnya. Itu maka itu judul yang paling atas, apa namanya, fi'lun nahi al mutasil bidomiri raf'in, halaman 48 juga sama itu. Nah, iya kan, maka itu sorob itu kan tujuannya untuk kalian paham, begitu loh. Nah kemudian 49-nya yaitu mulai dorobahu, kalau yang paling pinggir ya dari buhu mau, huma hum, ha huma itu loh. Nah itu kan namanya dhamir mansub muttasil dengan fi'il madhi. Yang paling pinggir dhamir muttasil tapi yang bertemu dengan mudhari. Nah, terus halaman 50. Tuh. Paling pinggir bihi ma itu dhamir muttasil. Kalau yang halaman 50 agak ke tengah ad-dhamir al-munfasil fi mahalli nasbin iyahu iyahuma. Ketemu dah. Kayak lu kok dibuka anunya, kitabnya. Perempuan kok jangan bengong, dibuka. Loh iya kan? Nah ini sekaligus belajar nahu ngembet ke sorobnya.
Lu buka kitabnya, jangan bengong aja. Kitab ya kata-kata kita udah dibeliin gratis cuma-cuma. Nah, bihi ma bihim, biha ma bihin. Nah, udah nggak usah tinggi-tinggi itu aja dulu kalian hafalin. Begitu loh. Biha ma bihin, bika bikuma bikum biki bikuma bikun nabi bina. Nah, terus sampingnya lagi al-dhamir al-munfasil mahalun nasbil iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma. Lu hafal Aska? Lu hafalin? Gak usah ribet-ribet ngapalin alfiyah, ngapalin ini aja dulu sorok. Tuntas tapis paham. Iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana. Wa huma hum dan seterusnya. Saya ngomong begitu bukan saya nggak hafal, lu liatin apa bihi ma bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum biki bikuma bikuna bibina. Lu lihat kitabnya, jangan liatin gua. Iyahu iyahuma iyahum iyaha. Lu simak kitabnya, nggak usah ngeliatin gua. Iya kan, gua nggak ngeliat kitab tuh. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana. Sampingnya lagi huwa huma hum iyahuna dan seterusnya lah. Anta antuma antum anti antuma antumna ananahnu. Kalian pikir saya nggak hafal di luar kepala. Maka saya nyuruh kalian supaya hafal biar paham. Nah, sampingnya lagi al ismul isyarah. Za itu mufrad muzakkar, zani tasniyah muzakkar, ulai jamak muzakkar. Ta nah itu untuk isim isyarah tapi muannas. Tani makanya hatani. Tuh. Ulai sama muzakkar muannasnya. Terus sampingnya lagi fa'ilun. Domirnya lu lihat ya sampingnya sebelahnya. Paham kan? Fa'ilun domirnya bisa huwa, bisa anta, bisa ana. Ana fa'ilun, anta fa'ilun, huwa fa'ilun. Kalau fa'ilani boleh huma fa'ilani, antuma fa'ilani, nahnu fa'ilani. Itu baik untuk mufrad muzakkar, tasniyah muzakkar, jamak muzakkar. Hum fa'iluna, hum antum nahnu. Paham gak maksudnya? Aska, bisa nyocokin gak? Jangan ya doang nih. Terus wa fu'alun itu sampingnya hum fu'alun, antum fu'alun, nahnu fu'alun. Peruntukannya jamak taksir. Kadang-kadang bukan hanya fu'alun tapi fu'alun pendek. Terus fa'alatun, makanya gambarnya sama, hum antum nahnu. Fa'ilatun ya anta ana. Tapi fungsinya mufrad muzakkar. Begitu juga sampingnya madun soinun, tinggal menyesuaikan. Paham kan? Dibalik lagi baiun, baiuna dan seterusnya. Lah itu kalian hafalin. Udah, gak usah ribet-ribet. Mau hafalin alfiah, sorobnya aja nggak gabet. Nah, sorob dulu dikuasain. Itu maksudnya, nyambung ini. Nah, penjelasan yang sekarang, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah fa huwa fi martabatihi min ta'rifi. Lafaz-lafaz yang dimudhofkan kepada salah satu dari 4 itu isim dhamir, isim isyarah, isim mubham, isim yang kemasukan al, itu tergantung mudhof ilaihnya. Kecuali isim yang dimudhofkan ke isim dhamir itu selevel dengan alam. Ngerti? Nih. Umpamanya hadza zaitun wa hadza baituhu. Baitu
bermula ini zaitun, ini Zaid. Wahada dan bermula ini baitu, itu rumahnya Zaid umpamanya. Baituhu, walaupun kan baitu dimudhofkan ke hu dhamir bukan. Ini baituhu itu kekuatannya semakrifat dengan Zaid. Paham maksudnya? Itu maksudnya isim yang dimudhofkan ke isim dhamir itu sepangkat fi martabatil alami. Nah, begitu juga umpamanya ada isim dimudhofkan kepada isim apa namanya? Ya isim alam. Ya umpamanya Abu Zaidin hadirun umpamanya. Berarti kan ini lafaz Abu kan awalnya nakirah umum dimudhofkan kepada Zaidin. Lafaz Abu yang dimudhofkan ke Zaidin itu selevel, setingkat, semartabat dengan lafaz Zaid. Ngerti maksudnya? Nah, kan urut-urutannya yang kayak ono. Terus center tuh. Yang pertama isim dhamir, ya kan? Yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang kemasukan al. Isim yang kemasukan al umpamanya ada baitur rajuli atau baitur wahi. Udah baitur rajuli aja lah, yang enggak jujur-jujur sama Allah. Maksudnya nanti pemahamannya rada panjang. Keras amat sih. Ini Adi kemana Adi? Udah biarin aja lah. Baitur rajuli umpamanya Hasanun umpamanya. Bermula rumahnya rajul lah, bait kan nakirah. Dimudhofkan ke lafaz ar-rajul. Lah, ar-rajul kan isim yang kemasukan al. Dalam tingkatannya kan dia nomor 4. Nah, berarti baitur rajul kalau dibandingkan dengan baituhu ma'rifatan baituhu. Nyambung kan? Dan seterusnya itu maksudnya. Paham itu? Nyambung kan? Rudon, jangan pelengah aja lah, kudu paham. Oh, itu maksudnya wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati fa huwa fi martabatihi min at-ta'rif illa al-mudhaf ila dhamir. Fa inau fi martabatil alam. Tadi kan disebutkan isim dhamir kan a'raful ma'rif, yang paling ma'rifat. Tapi ketika ada isim nakirah maksudnya dimudhofkan kepada isim dhamir, tingkatannya sama dengan isim alam. Itu maksudnya. Ya sebenarnya kemarin juga udah dibahas dalam kawakib ataupun dalam nahu-nahu yang lain. Gitu loh. Kalau senok ngajinya bener malu. Nggak ngaji ngilang, ya kayak orang lagi berak mobil, ya keluar masuk lagi, kayak riuh begitu. Oke, nyambung ya. Ada yang nanya nggak sebelum dilanjut kepada isim nakirah? Ini lanjut nih, Pin. Dibaca yang rada kenceng, masa suaranya pelan banget sih? Sumantakola, kemudian pindah siapa musonif ilan nakir. Maksudnya pindah itu beralih ya. Nah, gitu loh. Tadi kan bahas isim ma'rifat, nah sekarang beralih gitu maksudnya. Ayo. Ilan nakiroti kepada membahas isim nakirah. Faqala, maka berkata siapa musonif, wan nakiratu kullu min syai'in, dan seterusnya. Wan nakiratu, dan bermula isim nakirah, kullu min itu tiap-tiap isim, syai'in yang mengumumi fi jinsihi. Maksudnya mengumumi tahu kan? Meratai, mengenai. Itu maksudnya syai'in. Lu artinya bener loh. Syai'in itu makna awalnya sya'a. Isim fa'ilnya syai'un.
Maksudnya mengenai itu meratai, mengumumi itu maksudnya mengenai, meratai, ya mencakup, gampangnya maksudnya, ngerti kan? Syai'in itu sama dengan syamilin, yang mencakup. Begitu loh, ayo. Di jinsihi, di dalam jenisnya isim. Kulismin. La yakhtassu, yang tidak terkhusus, bihi dengan tertentu, bihi dengan kulusmin, apa wahidun satu, guna akhara, bukan yang lain, yakni menghendaki siapa musannif. Nih, udah gitu aja dulu. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu, gitu kan? Bihi wahidun duna akhara. Berarti kan ini ngaji matan jurumiyah tapi langsung kalian paham. Nah, isim nakirah adalah semua isim yang mencakup, yang mengenai, yang meratai dalam semua jenisnya, yang tidak ditentukan satu tanpa yang lainnya. Umpamanya lafaz rajul. Rajul itu maknanya apa? Orang laki-laki. Orang laki-laki kan umpamanya ciri khususnya kumisan, jenggotan, suaranya ngebas gede, kan gitu kan? Beda imro'atin, perempuan, cirinya enggak kumisan, enggak jenggotan, enggak suaranya enggak ngebas tapi cenderung melengking, ngerti kan? Nah itu kan ciri-ciri perempuan. Nah, rajul itu mau siapapun orangnya, apakah dia orang jonggol, orang Serang, orang Pacitan, orang Gilang, orang Kupang sekalipun, bahkan orang gila sekalipun disebut rajul. Paham nggak? Kalau dia memang akan ciri-cirinya udah ada, nyambung itu. Paham itu? Itu maksudnya. Lo perhatikan loh, kalian kalau ngaji langsung paham, itu enak. Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu, yang tidak khusus, yang tidak tertentu, bihi wahidun duna akhara, yang tidak khusus satu meninggalkan atau mengabaikan yang lain. Yang ngaji sambil ngantuk loh, dewer ngantuk kong, dewer Alvin masa ngantuk. Nah, Alvin walaupun ngantuk rajul, loh iya kan? Oh. Nah, kalau apakah kemudian Alvin ketika ngantuk panjul? Ya kan enggak. Nyambung itu. Ayo lanjut. Yakni menghendaki siapa musonif anan nakirota, pada sesungguhnya nakirah, isim nakirah amatun itu mengumumi, bihilaf fil ma'rifati, berbeda dengan isim ma'rifat. Ya maksudnya amatun umum tuh ngerti kan? Umum, tahu umum kan? Mengenai semua. Nah, itu loh, makanya amma ya umuman fahuwa amun. Nah, itu kenapa amatun? Nah, karena itu wan nakirah itu kan nakirah, mari muannas, maka amatun. Ngerti kan? Begitu loh, itu harus mulai kalian latih untuk, itu maksud saya, ngajinya kalian paham. Kalau kalian ngajinya paham, fa insya Allah kalian nggak akan keder gitu loh. Bacanya itu pasti mantap. Tuh, ayo lanjut. Fa'inaha, karena sesungguhnya makrifat, semarifat kita ini musammaha, itu untuk mengainkan yang dinamai. Apa? Takyin itu apa? Kevin pahamnya apa coba? Ntar dilurusin. Ayyana yu'ayyinu ta'yinan apa? Menainkan itu maksudnya apa? Menjelaskan. Menjelaskan, menentukan. Ainun gampang terjemahan biasa itu menentukan. Maksud saya kasih kebebasan kalian untuk memberi makna itu supaya dong gitu. Ayo.
Wa makna syai'in fi jinsihi, dan bermula maknanya lafaz syai'in fi jinsihi. Anna qauluka itu Apa? wa makna syai'in fi jinsihi, dan bermula makna syai'in fi jinsihi. Syai'in yang mengumumi fi jinsihi dalam jenisnya pulas min isim nakirah. Anna qaulu Itu yang gua ingetin. anna qaulaka. Lah kalau lu tadi baca kan kau luka. Orang anak Itu sesungguhnya ucapanmu. Rajulun itu lafaz rajulun. ya itu lafaz rajulun. Itu lafaz rajulun. La yukhassu. La yakhussu aja ngapain yukhassu? La yakhussu yang tidak. Itu anna kaulaka rajulun. La yakhussu itu tidak tertentu. Udah nggak usah ngomong khusus lah. Khusus itu masih bahasa Arab. Tertentu aja udah di Indonesiakan. La yakhussu itu tidak tertentu. Apa kauluka rajulun? Apa qauluka rajulun wahidan pada satu orang. Itu aja udah. minar rajuli. Yes. Kan salah jim ada alifnya. Dengan error apa ayo? Minar rijali dari laki-laki. Nyatanya. Minar rijali nyatanya dari laki-laki banyak. Balhua Udah balwa lu artiin itu satu arti. tetapinya lafaz rajul Tetapinya bermula. Itu sembrononya Kevin kalau gak mau sholat dulu begitu. Balhua tetapinya bermula lafaz rajulun. Shadiqun itu benar ala kulli fardin atas tiap-tiap individu. Nah, shadiqun itu kan nggak salah lu baca benar, cuman maksudnya biar mantep. Sodako yasduku shadiqun, maknanya kan benar kan? Maksudnya benar-benar mengenai kalimat rojul itu loh. Benar mengenai gitu loh. Ala kulli fardin min afrodil rijal. Ayo. Shadiqun itu mengenai ala kulli fardin atas tiap-tiap individu. Min afrodir rojuli. Nah, salah lagi sih ya. Apa ayo? Min afrodir. Min afrodir rijali. Lah itu maksudnya jangan grogi. Kalau rojul setelah jim nggak ada alif, itu nggak usah bingung gitu loh maksudnya. Ayo begitu dibenerin digertak, jangan keder. Lu digertak keder lah malah hilang kan gitu. Kan maksudnya Bin. Lah, ayo. Min afrodir rijali nyatanya dari Ya individu. Afrod itu kan zamannya fardun. Itu maksud saya begitu. Kalian baca tapi kalian itu benar-benar paham gitu loh. Yang saya mau mah. Min afrodir rijali nyatanya dari individunya laki-laki. Individu laki-laki semua. Individu laki-laki semua. Maksudnya laki-laki semua itu kan mengartikan rijal itu kan jamak kan. Laki-laki semua itu kan menunjukkan jamak itu laki-laki atau semua laki-laki juga boleh aja gitu. Ayo. Wahwa dan bermula makna wahwa dan bermula lafaz shadiqun ala kulli. Wahwa dan bermula bal huwa shadiqun ala kulli fardin min afradir rijal. Benar ayo terus. Makna qaulihi mudhof ilaih. Makna qaulihi itu maknanya ucapannya musannif. Nah itu la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Itu kan? La yahtassu bihi wahidun duna akhara, yaitu pada lafaz la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Udah segitu dulu dah. Udah kalian dengerin aja, udah nggak usah. Saya mah nggak usah pakai mic, udah kenceng suara saya. Maksudnya wan nakiratu kullu ismin sa'i'in. Itu kalian sa'iin semua ya. Ya udah nggak apa-apa sifatnya isim. Sebenarnya dibaca sa'iun juga benar. Sifatnya kullu, ngerti? Ah,
itu kan dijelaskan, yakni annan nakirata amadun. Maksudnya wan nakiratu kullu ismin sa'iun fi jinsihi. Jadi boleh sa'iin, kalau dibaca sa'iin itu sifatnya ismin, sifatnya mudhof ilaih. Oke? Kalau dibaca sa'iun itu sifatnya kullu. Nah, kullu itu kan khobar kan? Jelas maksudnya. Nah itulah yang saya maksud. Kalian baca bagaimana kok yang penting kalian paham. Ngerti maksudnya? Tuh. Jadi memang boleh dua lah, memang boleh dua tergantung sifatnya apa dan sifatnya kullu ya benar, sifatnya ismin ya benar. Jelas itu. Nah itu embrio dari toleran itu di situ sebenarnya. Alvin, lu emang enggak, udah diri, nggak pantas lu. Ngaji nggak malam, nggak siang, ngantuk mulu, main mulu kerjaannya lu. Kalau lu nggak ngerubah karakter, selamanya telaka lu. Bukan jadi manusia yang berguna lu. Udah gue ingetin berkali-kali lu. Amatun anan nakirota ama, isim nakirah itu umum. Maksudnya di khilafil ma'rifah berbeda dengan isim ma'rifat. Isim ma'rifat kan disebutkan yang kemarin. Fa innaha li ta'yini musammahu. Isim ma'rifat itu untuk menentukan yang dinamai. Zaid ya Zaid. Ini ya ini enggak itu. Kan gitu kemarin yang barusan itu loh. Iya kan? Nah, wa makna sa'iin fi jinsihi, makna kaidah kullu ismin sa'iin fi jinsihi itu anna qaulaka rajulun la yakhussu wahidan min rijal. Andai kan kamu mengatakan lafaz laki-laki, namanya kalau bahasa Arabnya rajul. Rajul itu loh mengenai siapapun, enggak dikhususkan kepada orang tertentu. Nyambung? Paham enggak? Itu maksudnya la yakhussu. Jadi kalian bacanya la yakhussu, ceploskan biar kalian enggak ada keraguan sedikit pun. Begitu loh. Bal huwa shadiqun ala kulli fardin min afradil rijal. Yang namanya ucapan rajulun maknanya laki-laki, itu ya mengenai siapapun yang kena nama rajul laki-laki. Paham itu? Mau dia orang rawa boko, mau orang rawa lele, mau rawa panjang, rawa bebek, rawa rontek. Emang ada rawa rontek? Adalah ilmunya, kayak ilmunya Rio kan rawa rontek. Kan mati-mati. Iya kan? Tuh. Wa huwa makna qaulihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Kalimat shadiqun ala kulli fardin itu sama dengan maknanya la yahtassu bihi wahidun duna akhara, yang tidak ditentukan satu menafikan yang lain. Namanya terjemahan bebasnya begitulah. Oke? Yang penting kalian paham loh. Oke kan? Nyambung enggak Don? Mundiri. Siap tuh. Lupa paham enggak? Yuk ayo. Paham dulunya. Itu maksudnya wan nakiratu kullu ismin sa'in fi jinsihi wa yahtassu bihi wahidun duna akhar. Ya itu andaikan nanti ngajinya pindah kitab Imriti, pindah atau ganti kitab yang lain, kurang lebihnya prinsip umumnya sama, cuma nama kitabnya doang aja beda. Oke? Paham ya? Oke, lanjut. Qauluhu bermula ucapan musannif fatakribuhu kuluma soluha, Itu kitab kalian solaha, lebih tepatnya soluha. Ayo. Fatakribuhu dan bermula pendekatannya sinakiro. Kuluma itu tiap-tiap isim. Soluha yang pantas. Mahu misalkannya ma. Apa dukhulul alifi, apa kemasukan alif walami dan lam. Nah, gampangnya kemasukan al. Kan gitu kan, dukhulil alif walam. Itu kan al, ya. Yo. Alaihi atas ma. Nahur rajuli itu semua contoh. Nah, itu kitab kalian nahur rajulu, ya yang
yang benar ya nahwu rajuli gitu kan. Kalau nahwu mudhof ar-rajuli mudhof gila. Ayo lanjut. Nahwu rajuli itu semua contoh lafaz rajuli ini laki-laki, wal farosi dan lafaz faros artinya kuda. Ya. Yakni menghendaki. Itu kan khobarnya qauluhu. Itu menghendaki siapa musonif takribahu pada menghendakinya begini titik 2 takribuhu alal mubtadi. Oh ya udah takribahu enggak apa-apa deh. Takribahu pada kira-kiranya isim nakiro. Kira-kiranya isim nakiro alal mubtadi itu atas. Enggak usah itu kan takribahu. Tadi nggak jadi mubtada maf'ul atas pemula. Iya. Faqauluka maka bermula ucapanmu rajulun yaitu lafaz rajulun, nakiratun itu nakirah. Ya. Liannahu karena sungguhnya rajul yasluhu itu pantas ma'hu beserta lafaz rajul apa dukhulul alifi apa kemasukan alif wal lam dan lam alaihi atas lafaz rajul. Fataqulu maka berkata siapa kamu ar-rajulu pada lafaz ar-rajulu. Wa hadza dan bermula ini, wa ana dan bermula saya, wa nahwuhuma dan seumpama ada wa ana. Berduduk. Wa zaidun dan Mana sih? wa zaidun dan lafaz zaid Nah gitu. minal ma'arifi Itu termasuk isim-isim ma'rifat. itu termasuk isim-isim ma'rifat. Lam nakirati tidak dari isim-isim nakirah. Dianaha karena sesungguhnya isim nakirah kaya seluruh itu tidak pantas. Dianaha karena sesungguhnya isim makrifat laya seluruh itu tidak pantas. Maha beserta isim makrifat padukhulul alifi kemasukan alif walami dan lam alaiha atas isim makrifat. Fala taqulu maka jangan Li'annaha karena sesungguhnya lafadz hadza ana wa nahwuhuma itu tepatnya. Li'annaha karena sesungguhnya lafaz hada wa ana wa nahwuhuma kaya seluruh itu tidak pantas maha beserta hada wa ana wa nahwuhuma paddukhulul alifi apa kemasukan alif walami dan lam alaiha atas hada wa ana wa nahwuhuma. Fala taqulu maka jangan berkata siapa kamu, tidak berkata siapa kamu al hada pada lafaz al hada wala al zaida dan tidak pada lafaz al zaida. Ya perhatikan. Wa taqribuhu kullu ma saluha ma'ahu dukhulul alifi wal lami alaihi. Kemarin apa tuh? Tuh siap. Ini. Wa taqribuhu itu gampangnya kira-kiranya. Pendekatan itu maksudnya kira-kiranya. Maksudnya kira-kiranya bagaimana? Perhatikan. Isim nakiro itu gampangannya gitu loh. Kalau wa taqribuhu itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia gampangannya isim nakiro gitu loh. Ngerti kan? Setiap isim yang pantas kemasukan al atau alif dan lam. Tapi alif dan lamnya mempengaruhi kemakrifatannya. Nyambung nggak? Hadza itu nggak disebut isim nakiro karena alnya al hadza atau zaid, walaupun boleh az-zaidu boleh. Maksudnya jamak kan jaa az-zaiduna. Al yang ada pada az-zaiduna atau az-zaidani atau az-zaidu sekalipun itu nggak mempengaruhi kemakrifatannya. Nah kalau dalam alfiah nakiratun qabilu al mu'assiro. Mu'assiro mempengaruhi. Nah nih perhatikan. Rajulun kalau nggak ada alnya
Itu laki-laki manapun. Loh iya kan? Tapi begitu dikasih al, berarti kan loh, ini perlu proses pemahaman dan kaitannya ilmu rasa. Ar-rajul, kalian ngomong bang. Tapi bang yang dimaksud itu adalah bang, umpamanya ada tukang bakso lewat. Oh, abang tukang bakso. Ngerti maksudnya? Nah, itu kan tukang bakso kan ar-rajul namanya. Paham nggak? Nah, itu namanya al yang ada pada lafaz ar-rajul. Bang tadi, bang. Oke? Pak. Atau ngomong apalah? Ya kalau bahasa Indonesia kan berarti pak. Ngerti kan? Pak. Umpamanya itu bawaannya jatuh. Kan berarti tertentu kan? Itu sama dengan bahasa Arabnya ar-rajul. Nah, kalau rajulun umum. Begitu loh. Ngerti? Maka nanti dalam munada itu kan nanti ada munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, ada munada nakirah ghairu maksudah. Ngerti kan? Ada munada mudhof, ada munada syibeh. Mudhof itu harus hafal di luar kepala kalian. Nyambung kan? Itu maksudnya watakribuhu kullu smi'a watakribuhu kullu ma saluha ma'hu dukhulul alifi wal lami. Yang dimaksud isim nakirah adalah setiap isim yang pantas, gampangannya patut kemasukan al, dan alnya mempengaruhi kemarifatan. Nyambung ya? Oke? Ya udah dah, sebentar itu dulu. Mono Kevin Alvin ngantuk mulu. Makanya kalau pagi dibilangin tidur dah. Terus sebentar ini dulu dah. Saya kok masih bebenah, kan saya kok baru nyampe. Oke, ntar lanjut. Kalau perlu sampai jam 9 gue isi. Jadi tadi itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.